Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua. Sesi kali ini saya coba mereview sedikit ke belakang tentang satu topik yaitu dahsyatnya Alkitab, firman Allah yang mengubahkan. Ya, ini sudah kesekian kali kita bicara tentang Alkitab dan sepertinya apa ya, memang membicarakan Alkitab ini selalu seperti kita menggali air di dalam lautan, gak akan habis-habis ya. Walaupun Alkitab ini sudah kita baca mungkin berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin sudah puluhan kali dibaca, tapi rasanya kita memahaminya tidak pernah tuntas-tuntas saking begitu dalamnya hikmat, kebenaran, kekayaan yang bisa kita dapat di dalamnya ya. Ayatnya kita ambil dari 1 Timotius 3:16 ya. Di dalam 1 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya di dalam kalimat ini jika kita singkat, Alkitab ini sumber bagi pengajaran, sumber bagi etika dan moral, sumber bagi pelayanan pastoral konseling, sumber bagi kita untuk mengenal siapa Allah dan bagaimana Allah mewahyukan dirinya. Dan ini menjadi sumber bagi kita untuk membimbing kita menjadi manusia yang bermoral, manusia yang berkarakter, manusia yang berkualitas, menjadi manusia yang luar biasa. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, artinya Alkitab ini ilham dari Allah. Jadi walaupun dikatakan Alkitab ini ilham dari Allah, memang penulisnya itu ya manusia. Tidak ada Alkitab kita yang tidak ditulis oleh manusia kecuali 2 loh batu ya, 10 hukum Taurat ditulis oleh jari Tuhan. Ya memang yang menulis itu Musa, yang menulis itu Daud, ada yang menulis Petrus, Yohanes, Matius, tetapi pada dasarnya tulisan mereka adalah tulisan yang diilhamkan atau diberikan hikmat kuasa, diberikan otoritas oleh Roh Kudus kepada mereka. Jadi Alkitab itu bukan dikarang ya. Dikarang itu artinya kan menceritakan sesuatu entah apapun begitu. Bukan. Tetapi Alkitab itu di mana para penulis itu memiliki relasi, memiliki pengalaman dengan Allah melalui pewahyuan dirinya yang kemudian mereka tuliskan menjadi sebuah informasi yang memiliki otoritas, yang memiliki kebenaran, yang mengubah dan membuat kita mengenal siapa Allah. Ada digambarkan ini seperti majikan dengan sekretaris. Kalau ada seorang tuan, ada seorang sekretaris, maka apa yang dituliskan sekretaris itu, yaitu semuanya adalah ilham dari tuannya. Karena tidak mungkin dia menuliskan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Itu ya. Karena itu, saat kita membaca Alkitab, kita akan melihat dua sifat. Yaitu yang pertama sifat ilahi dan sifat insani. Jadi bukan hanya ketika kita belajar mengenal Yesus, ada natur jasmani dan natur ilahi, ya, atau natur ilahi dengan natur insani. Tapi Alkitab pun bisa demikian. Kenapa? Karena sifat ilahi Alkitab itu artinya apa? Bahwa Alkitab itu diilhamkan Allah. Artinya Alkitab itu tidak ada kesalahan, ya. Memang kalau di dalam penulisan ulang di dalam manuskrip terdapat, artinya human error bisa saja terjadi ya. Tetapi pada intinya Alkitab ditulis di autografa itu tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang selalu memberikan hikmat, memberikan tuntunan kepada mereka, para penulis, sehingga tulisan itu benar-benar tulisan yang benar dan berotoritas
yang berkuasa sebagaimana dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat Timotius 3:16 ini, bahwa Alkitab, semua tulisan-tulisan dari Kejadian sampai Wahyu merupakan ilham dari Tuhan. Tapi bisa juga sifat insaninya, apa artinya? Alkitab ini dapat dipahami oleh manusia biasa, bahkan yang bukan sekolah teologi pun bisa. Makanya orang Kristen menganjurkan supaya semua orang membaca Alkitab. Baik anak-anak silakan dibaca, tentu dalam pendampingan dan bimbingan orang tua. Oleh karena itu maka orang tua juga harus mempelajari Alkitab supaya dia bisa mendampingi anak-anaknya. Bisa dimengerti karena disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. Jadi ini berbicara tentang dahsyatnya Alkitab, firman Allah yang hidup yang mengubahkan kita. Jadi Alkitab itu ilham dari Allah. Bukan dikarang-karang ya. Tapi para rasul diberikan hikmat, para nabi diberikan hikmat, bahkan Allah menyatakan diri kepada mereka melalui teofani dan inkarnasi yang menjadi dasar, menjadi berita informasi yang disajikan kepada kita untuk memberkati dan menguatkan kita. Itu ya yang harus dipahami di sini. Oke, kita lihat lagi di sini. Apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah? Bukti bahwa Alkitab itu firman Allah yang pertama, Alkitab menegaskan dirinya bahwa dirinya adalah firman Allah. Jadi mengapa kita yakin bahwa Alkitab itu firman Allah? Karena Alkitab itu mengklaim dirinya bahwa dia adalah firman Allah. Contoh, kata Allah berfirman rupanya ditemukan di dalam Alkitab sebanyak 3.850 kali. Maka kalau kita membaca nanti mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu, di situ kita akan menemukan banyak kata-kata Allah berfirman, Tuhan berfirman. Kalau di dalam Perjanjian Baru tidak dikatakan oleh Yesus, aku berfirman lagi. Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Bukankah tertulis dalam kitab Taurat? Bukankah begini? Terus ya. Bahkan dikatakan oleh Yesus di sini, Yesus menyatakan bahwa kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian sampai Maliaki, adalah firman Allah. Contoh kita baca di dalam Lukas 16 ya. Lukas 16 ayat 31. Kita lihat dulu ya. Lukas 16. Ada yang bisa baca kah? Lukas 16 ayat 31. Lukas 16 ayat 31 ya Pak ya? Iya. Kalau ada yang bisa baca. Iya, sebentar ya Pak. Lukas 16 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Oke, Musa dan para nabi itu apa? Musa itu sudah pasti kitab Taurat, 5 kitab Taurat. Para nabi itu berarti mulai dari kitab Yosua sampai Maliaki, di mana di situ ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Di situ. Jadi orang akan percaya kepada Yesus sebagai Sang Mesias kalau orang percaya terhadap kitab Perjanjian Lama. Coba kita lihat lagi Lukas pasal 24 ayat 27 ya. 24-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus itu mengerti betul kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur. Itu dimengerti oleh Yesus. Dan Yesus menjelaskan siapa dirinya sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab para nabi. Jadi apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yesus sendiri mengklaim. Dan Yesus mengajarkan kitab Perjanjian Lama sebagai firman Allah. Jadi kitab suci yang dikenal Yahudi yaitu kitab Tanakh ya.
yaitu kitab Taurat, ini Ketubim dan apa itu? Ketubim dan apa itu? Tanak. Ini yang terdiri dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ya, Nevi'im, Tanak. Torah, Nevi'im, atau kitab nabi-nabi, Ketuvim, yaitu kitab-kitab. Seperti kitab-kitab yang ada di dalam Kejadian sampai dengan Maliaki. Yesus menyatakan perkataannya, perjanjian baru adalah firman Allah. Coba, bisa bacakan Matius 24 ayat 35? Matius 24 Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35, begini bunyi firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Ya, ini buktinya bahwa Alkitab firman Allah. Jadi Yesus menyatakan perkataannya adalah firman Allah. Di dalam kitab Injil, begitu banyak pernyataan perkataan Yesus yang dituliskan oleh para penulis. Ada kalau di dalam Alkitab sekarang ada itu diwarnai dengan warna merah. Di situ ya. Jadi itu membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah karena di dalam kitab itu sendiri dikatakan bahwa Allah berfirman. Yesus menyatakannya. Baik perkataan Yesus maupun kitab-kitab PL yang sudah dipahami betul oleh Yesus dan itu diajarkan, diceritakan, dan disampaikan kepada semua orang. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, kesatuan Alkitab merupakan bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita melihat Alkitab kita, ada 66 kitab, 39 perjanjian lama, 27 PB, dengan sekitar 40 penulis. Ada nelayan, latar belakang nelayan seperti Petrus ya. Ada gembala, siapa gembala itu? Amos. Ada seorang dokter Lukas, ada raja itu Salomo, Daud, dan lain-lain. Dan yang hebatnya mereka tidak pernah berunding atau bertemu ya. Menulis dalam rentan waktu 1600 tahun. Karena kitab Musa ditulis tahun 1500 sebelum Masehi, kemudian Injil tahun 90-an Masehi. Ditotalkan 1600 tahun. Dari 3 benua. Ada di Asia, ada dari Eropa, ada dari Afrika ditulis Alkitab ini, tetapi satu kesatuan. Hebat ya. Jadi Alkitab itu ditulis rentan waktu menulisnya itu 1600 tahun, ada 66 kitab, 40 orang penulis, tetapi satu kesatuan. Satu kesatuan dalam hal apa? Doktrin. Di mana selaras doktrinnya ya. Ajaran Alkitab yang 66 kitab itu tidak ada yang bertentangan. Pusatnya ada pada Kristus, penebusan, keselamatan, pendamaian, hidup kekal di dalam Yesus. Doktrinnya, siapa Allah yang diberitakan di dalam Alkitab? Allah Bapa di surga. Bagaimana Allah menyatakan dirinya? Melalui firman dalam rupa teofani dan inkarnasi. Doktrinnya jelas. Siapa Roh Kudus? Roh Allah yang hidup, yang menghidupkan. Bagaimana keselamatan? Melalui pengharapan Mesias yang digenapi dalam Yesus. Bagaimana tentang malaikat? Apa itu tentang dosa? Bagaimana tentang surga? Alkitab itu selaras Kejadian sampai Wahyu. Jelas ya? Kemudian kalau kita melihat Alkitab ini, kesatuan Alkitab bukan hanya berbicara ajaran yang satu dan selaras, baik tentang doktrin-doktrin dasar iman Kristen, tetapi konsep moral sama. Contoh mencuri, membunuh, berdusta, berzina, dan sebagainya, konsisten, itu dinyatakan salah. Bahkan kalau kita melihat tentang berzina ya, kalau berzina itu ada 2 bagian sebenarnya. Perzinahan jasmani, yaitu tentu melakukan hubungan yang bukan dengan pasangan resmi, yaitu satu laki-laki dengan satu wanita. Tetapi berzina juga bisa rohani. Ketika seseorang mengganti penyembahannya kepada dewa-dewi, patung-patung, nah itu berzina itu. Karena penyembahan hanya kepada Allah Bapa melalui teofani yang juga melalui inkarnasi dalam perjanjian baru, itulah Yesus Kristus. Baru berbicara pusatnya, jadi kalau kita berbicara konsep moral, konsep etika di dalam Alkitab,
Dari Kejadian sampai Wahyu sama, tidak ada yang bertentangan. Bahkan kalau kita baca nanti dikatakan yang tidak masuk surga adalah pencuri, penjina, rampok, macam-macam itu semua, pendusta di situ. Pusatnya juga sama. Artinya apa? Seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Perjanjian Baru itu pusatnya pada Yesus sebagai anak domba Allah. Maka di dalam kitab Wahyu pun nanti itu berbicara Yesus sebagai anak domba Allah. Bahkan dikatakan anak domba yang disembelih. Bahkan nanti kita lihat di Kejadian 3:15. Apa? Kejadian 3 ayat 21. Di situ berbicara ada kurban. Jadi seluruh Alkitab pusatnya itu sama, yaitu pada pribadi Kristus Yesus sebagai anak Allah. Jadi Kejadian sampai Maliaki fokus pada juru selamat yang akan datang. Nah, ini bedanya. Kalau Kejadian sampai Maliaki ini bicara tentang fokus keselamatan ya. Kita coba ini. Kejadian sampai Maliaki itu bicara tentang fokus pada juru selamat yang akan datang. Perhatikan ya. Sedangkan Matius sampai Wahyu fokus pada juru selamat yang sudah datang plus akan datang kali yang kedua menjadi raja segala raja di kerajaan surga. Nah, di sini. Jadi Alkitab itu yang satu berbicara tentang menantikan juru selamat Sang Mesias yang akan datang. Perjanjian Baru berbicara tentang menerima Sang Mesias juru selamat yang telah datang, yang akan datang kembali pada akhir zaman. Ini bukti yang kedua bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ada kesatuan. Ya. Ada kesatuan di sana. Kesatuan Alkitab merupakan bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah. Satu kebenarannya, satu konsep keselamatannya, satu surga yang jelas, bahwa di surga itu tidak ada hal-hal najis, tidak ada hal-hal duniawi, tetapi hal-hal yang kudus, hal-hal surgawi ya. Satu. Kita lihat berikutnya ya. Ini kalau kita mau melihat tentang penulisan Alkitab, ini sudah saya sampaikan di materi terdahulu, di mana kitab Kejadian 1500 sebelum Masehi sudah ditulis ya, before Christ. Kemudian sampai tahun 500-an. Kemudian ada nanti di sini tahun 100-an baru sudah lengkap Perjanjian Baru. Kita melihat di sini tulisan-tulisan ini semua. Jadi semua rentan waktu yang 1600 tahun ini 1600 tahun. Doktrinnya satu, keselamatannya satu, surganya satu, Allahnya satu, juru selamatnya satu, ajaran etika dan moralnya satu. Tidak ada ayat di sini digantikan ya kan. Contoh di Perjanjian Lama dilarang mencuri, di Perjanjian Baru silahkan mencuri, nggak ada. Jadi tidak ada di kita di apa itu diganti-ganti ayat, konsisten. Di Perjanjian Lama perkawinan satu laki-laki satu wanita dewasa, Perjanjian Baru juga satu laki-laki satu wanita dewasa. Yang melenceng dari situ itu disebut kegagalan, dan itu kegagalan atau berzina. Ya, jelas. Jadi tidak ada perintah mencurilah kamu dalam keadaan Kristen, maka kamu tidak mencuri. Enggak ada itu. Ya mencuri tetap, apapun ceritanya. Itu ya. Mari kita lihat yang ketiga. Apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang ketiga, nilai kebenarannya teruji tepat. Kalau kita berbicara Alkitab dari segi sains, ilmu pengetahuan zaman dahulu beranggapan bumi datar. Ini contoh ya. Nicholas Copernicus, Galileo, Christopher Columbus, mereka mengatakan bahwa bumi bulat. Namun apa yang terjadi tapi 2200 tahun sebelum mereka, yaitu Alkitab sudah menyatakan bahwa bumi ini bulat. Yesaya 40 ayat 22. Ada yang bisa baca ini? Ya, jadi bukti Iya, bahwa Pak. Alkitab firman Allah itu nilai kebenarannya teruji tepat. Ya, 2200 tahun. Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 Ayat 22.
22. Begini firman Tuhan, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Amin. Oke. Mengapa Yesaya tahu kalau bumi itu bulat? Karena Tuhan yang membuat bumi dan Dia yang berkata kepada Yesaya. Yesaya jelas bukan karena Yesaya teropong-teropong, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi itulah yang berbicara kepadanya bahwa bumi itu bulat di situ ya. Baru di dalam ayat 26 ayat 7 Allah menggantungkan bumi pada kehampaan. Itu betul. Karena bumi tidak ada talinya digantung kemana-mana, nggak ada. Tapi dia bisa berputar pada porosnya, itulah keajaiban. Jadi dulu orang berpikir, yuk, Tadi saya berapa tadi Mas? Sorry, Yesaya 40 ayat 22. 40 22. Ada di layar. Ini, Yesaya 40 ayat 22. Oke, thank you. Iya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain, akan memasangnya seperti kemah kediaman. Betul. Coba kita baca dulu Ayub 22. Bisa dibaca lagi, Ibu? Ayub Iya, Pak. 22, Ayub 22, 26, ayat 7. Ayub 22 ayat 26, pasal 26 ayat 7 ya Pak ya. Iya, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Amin. iya. Jadi tidak ada dikatakan bahwa bumi itu digantung pakai tali-tali. Kalau dulu orang berpikir itu bumi datar dan ditopang ada tiang-tiangnya, Alkitab ribuan tahun sebelumnya sudah menjelaskan. Bahkan berdasarkan Ayub pasal 38 dan 35, penemuan radio TV ribuan tahun sebelumnya sudah dikatakan dalam Alkitab. Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sambung menyambung sambil berkata kepadamu, ya, perhatikan ini ya. Jadi gelombang-gelombang. Karena suara bisa mengantarkan suara, gelombang elektromagnetik. Ini. Jadi sebenarnya kalau dikatakan, makanya ya, orang saintis itu kan rata-rata orang Kristen dan Yahudi. Kristen 68% menerima Nobel penghargaan dari PBB. Dari 68% yang menerima Nobel penghargaan dari PBB, itu banyak saintis, itu orang-orang Kristen dari 68. 17% itu juga orang-orang saintis. Tapi orang sebelah itu hanya 0,7 atau 0,8, sangat jauh. Walaupun mereka sering mengklaim mereka itu kitab sains katanya, tapi gak usah kita bahas ya, kita fokus ke iman kita. Dari segi sejarah dan nubuat, Alkitab ini benar. Perhatikan ya, kalau kita melihat raja terakhir Babel adalah Belsasar yang mati dibunuh saat pesta oleh Raja Media Persia. Tapi di literatur sekuler dikatakan bahwa raja terakhir itu adalah Nabonidus, ayahnya Belsasar. Ayahnya. Rupanya waktu itu Nabonidus ini sedang bertapa. Maka dia tidak dibunuh. Dan kerajaan itu dipimpin atau dipegang oleh Belsasar anaknya. Maka Belsasar yang dibunuh. Memang waktu itu raja adalah ayahnya. Tapi mengapa Belsasar? Karena Nabonidus ini bertapa. Itu bisa ketika dilihat orang, mana waktu itu raja kan di tahun itu Nabonidus, bukan Belsasar. Kenapa Belsasar yang dibunuh? Bukankah dia raja? Rupanya dicari latar sejarah. Waktu itu Nabonidus ini pergi bertapa di entah kemana. Akhirnya pemerintahan diambil alih oleh anaknya, dan anaknya lah yang terbunuh. Sejarah Alkitab ini sejalan. Contoh ketika bangsa Israel di Mesir. Banyak orang mengatakan, kenapa peninggalan-peninggalan Israel tidak ada di Mesir? Ya karena dihapuskan oleh orang Mesir. Tetapi bagaimana buktinya orang Israel itu pergi keluar dari Mesir? Ditemukan roda-roda kereta Firaun di tengah laut mati itu.
Udah didapatkan itu, roda-roda kereta Firaun itu terbukti ada. Semua catatan-catatan yang ada dalam Alkitab itu sejalan dengan sejarah. Tidak seperti kita orang lain, bertentangan dengan sejarah. Kitab kita itu sejalan dengan sejarah. Ya, jadi secara teologis Alkitab kita ini sungguh luar biasa. Secara saintis Alkitab kita ini tidak bertentangan. Walaupun kitab kita bukan berbicara hal-hal saintis, tapi tidak bertentangan. Ya, dari segi sejarah dan nubuatan. Dari segi doktrin tadi sudah di depan ya. Tentang keselamatan, tentang hidup kekal, tentang akhir zaman, tentang kerajaan surga, tentang neraka, tentang siapa iblis dijelaskan, tentang apa itu dosa, tentang bagaimana menang atas dosa, atas maut, atas iblis, siapa Allah Bapa pencipta, bagaimana penciptaan, bagaimana akhirnya penciptaan di bumi ini, dan semuanya sudah dibicarakan. Ya, itulah Alkitab. Jadi nilai kebenarannya itu teruji dan tepat. Alkitab tidak bertentangan dengan saintis. Alkitab tidak bertentangan dengan sejarah, bahkan nubuatan-nubuatan ya. Coba kita lihat di sini bahwa bukti Alkitab yang keempat bahwa Alkitab firman Allah, nubuatan itu digenapi. Ada banyak nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang tergenapi dalam Perjanjian Baru. Itu bukti Alkitab firman Allah. Kalau Alkitab tidak firman Allah, pasti nubuatan itu tidak tergenapi. Makanya kitab yang benar adalah kitab yang ada nubuatan dan kitab yang ada penggenapan. Maka kalau kita kaitkan dengan kitab orang lain, apa isinya? Nubuatannya dari mana? Nggak nyambung. Walaupun mereka sering klaim bahwa ada nubuatan-nubuatan tentang kitab mereka di kitab terdahulu, tapi ketika dicek, nihil, nol gitu ya. Tapi kalau kita, contoh nubuatan Daniel, bangsa-bangsa besar yang akan datang. Ada Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi, betul tergenapi. Di zaman Daniel itu ada Babel, ada Media Persia, ada Yunani, sampai Roma. Nubuatan tentang kedatangan Yesus sebagai juru selamat. Kelahirannya di dalam Yesaya 7:14, digenapi dalam Matius 1:23, namanya Immanuel. Penderitaan dan kematian Yesus, Yesaya 53:39, digenapi. 3 hari Yesus dalam kubur dinubuatkan, tanda Nabi Yunus digenapi. Jadi artinya begini, kebenaran Alkitab adalah firman Allah bahwa nubuat-nubuat itu terbukti dan tergenapi. Jika nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab itu tidak terbukti dan tidak tergenapi, maka itu bukan firman Allah. Jadi boleh saya katakan, kitab yang benar-benar ada nubuatan dan ada kegenapannya, itulah Alkitabnya orang Kristen. Kitab orang lain tidak ada nubuatan, tidak bisa disandingkan dengan kitab manapun, tidak bisa disandingkan dengan sejarah, tidak bisa disandingkan dengan arkeologi, tidak bisa. Tapi Alkitab dikaitkan dengan sejarah, dia sejalan. Dikaitkan dengan arkeologi, dia sejalan. Dikaitkan dengan nubuatan, sejalan. PL kitab nubuatan, PB kitab penggenapan. Walau nubuatan-nubuatan dalam PL belum semua tergenapi, demikian juga dalam Perjanjian Baru, nubuatan masih banyak yang akan terjadi, khususnya bicara tentang akhir zaman dan tanda-tandanya, sudah ada banyak tergenapi. Jadi di sini apa bukti bahwa Alkitab firman Allah? Nubuatan digenapi. Tidak ada kitab seperti Alkitab. Ada nubuatan dan penggenapan. Dan nubuatan dan penggenapan itu diberitahukan ratusan, puluhan, sampai ribuan tahun sebelumnya, tapi tergenapi. Itu bukti bahwa Allah yang berkarya di dalam sejarah Alkitab adalah Allah yang benar, yang konsisten, Allah yang dapat dipercaya. Kalau Allah berkarya tidak ada kaitan dengan sejarah, wah lucu. Masa Allah tidak ada kaitan dengan sejarah? Allah tidak bisa diuji karyanya, penyataannya dengan sejarah. Itu kuluk-kuluk namanya itu kan. Coba kita lihat yang kelima, apa bukti bahwa Alkitab firman Allah bertahan sepanjang masa, itu merupakan bukti bahwa Alkitab firman Allah. Ya, jadi Alkitab ini buktinya bahwa Alkitab ini firman Allah. Satu-satunya kitab yang bertahan sepanjang masa. 1500 tahun sebelum Masehi dan sekarang 2024. Berarti sekitar berapa ribu itu? 2000 tambah 1500 berarti 3500 tahun Alkitab ini berdiri. Nubuatannya
penggenapannya sinkron. Ajaran etika, moral, keselamatan tentang Allah, penebusan, keselamatan sinkron dan terus berdiri. Allah yang membela firman-Nya, maka kita tidak pernah membela Alkitab, kita tidak perlu membela Yesus, tidak perlu membela Allah. Allah lah yang membela firman-Nya. Kalaupun orang katakan Alkitab dipalsukan, Alkitab begini-begini, nggak ada itu. Allah memelihara kitab sucinya melalui umatnya, melalui gerejanya, yang senantiasa tetap ada yang setia kepadanya, walau di tengah tantangan zaman. Ya, jadi Allah yang membela firman-Nya karena Allah sendiri yang berfirman. Gereja mula-mula itu berusaha dilenyapkan dengan penganiayaan yang hebat. Mulai dari orang-orang Yahudi, bahkan juga pemerintah Romawi. Perhatikan itu. Pemerintah Romawi ingin menghanguskan gereja, ingin menghilangkan Alkitab, ingin merusak pelayanan Kristus melalui gereja di dalam gerejanya. Tidak bisa. Itu gelombang pertama ya, orang-orang Yahudi. Kemudian gelombang kedua, penganiayaan di bawah pemerintahan Domitian. Tahun 81 sampai 96, dia telah mendirikan sebuah prasasti yang menyatakan kekristenan dan Alkitab telah habis. Perhatikan ya. Jadi tahun 81 sampai 96 ada seorang raja namanya Domitian. Itu menyatakan, dia tulis prasasti kekristenan dan Alkitab telah habis. Namun ternyata dugaan itu keliru. 10 kaisar membantai kekristenan dan bernafsu menghilangkan Alkitab. Tapi tidak ada yang berhasil. Makanya Alkitab pernah dibakar oleh kerajaan-kerajaan Romawi, oleh raja-raja yang pagan, kerajaan raja-raja yang anti kepada Kristus. Tapi tidak bisa menghalangi. Bahkan dalam satu peristiwa ada seorang pujangga Prancis namanya Voltaire, Francois Marie Arouet. Dia berkata begini, biarkan saja Alkitab, dia akan ketinggalan zaman dan tidak ada orang yang akan membacanya. Dia ngomong kayak gitu. Dia mengatakan dia seorang kaya ya, ini yang dibawa ini rumahnya nih. Tetapi 3 tahun setelah dia mati, kemudian rumahnya dibeli oleh lembaga Alkitab Prancis. Dan dari rumah ini dicetak Alkitab dan diedarkan ke seluruh negara Prancis. Bahkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Prancis, luar biasa. Dia mengatakan, udahlah biarkan aja Alkitab itu akan ketinggalan zaman. Gak akan ada orang yang membacanya. Tapi 3 tahun kemudian rumahnya yang bagus ini dibeli oleh lembaga Alkitab Prancis dan dijadikan sebagai rumah untuk cetak Alkitab yang diedarkan ke seluruh Prancis. Jadi apa bukti bahwa Alkitab itu firman Allah? Tangguh sepanjang masa. Ada 10 raja, kaisar yang membantai kekristenan dan bernafsu menghilangkan Alkitab. Mulai dari gelombang pertama sampai dengan gelombang kedua sampai 10, sampai tahun 300-an Masehi, kekristenan itu teraniaya sampai tahun 300-an. Tapi Alkitab dan gereja tidak bisa. Sampai hari ini kita punya manuskrip perjanjian baru 25.000 manuskrip. Tidak ada kitab agama apapun di dunia yang memiliki banyak manuskrip seperti itu. Jadi apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah? Mari kita catat ya. Pada tahun 303 Masehi, Kaisar Romawi Diokletian ya mengeluarkan sebuah dekrit untuk menghentikan orang Kristen dari menyembah Yesus Kristus dan untuk menghancurkan kitab suci mereka. Bayangkan, mulai dari tahun 80-an sampai tahun 300-an. Semua pejabat di seluruh kerajaan diperintahkan untuk membakar gereja-gereja ke tanah dan membakar setiap Alkitab yang ditemukan di dalam daerah mereka. Apakah ini berhasil? Tidak. Justru kekaisaran Roma yang hilang dari dunia. Buktinya sekarang tidak ada lagi kekaisaran Roma. Habis. Yang ada Alkitab. Bahkan Roma sekarang menjadi daerah Kristen. Bayangkan. Jadi Alkitab itu firman Allah terlihat dari ketangguhannya dengan berbagai penganiayaan. Kita tidak seperti kita orang lain. Kitabnya berdiri eksis karena menganiaya orang lain. Kalau kita enggak, Kristen tidak menganiaya orang untuk mempertahankan eksistensi Alkitab, tetapi justru orang percaya kepada Alkitab itu teraniaya. Gerejanya dibakar, kitabnya dibakar, orangnya dianiaya, disiksa, tapi tidak ada yang berhasil.
Semakin dibabat, semakin merambat. Bahkan Alkitab adalah bestseller sepanjang waktu sehingga disebut The Book of Books. Tak ada buku lain dimanapun yang laku terjual sebanyak Alkitab. Coba buku apa yang paling banyak dijual di dunia ini? Tidak ada yang bisa menandingi Alkitab. Ya, selain itu Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa daripada buku-buku lain. Lebih dari 2.400 bahasa di dunia sudah menerima terjemahan Alkitab. Satu-satunya buku. Dan itu diterjemahkan dengan begitu luar biasa. Ini buktinya. Buku yang terbaik. Buku di atas segala buku itu Alkitab. Jadi sangat bersyukur kita orang Kristen punya Alkitab. Makanya Alkitabnya dibaca, jangan ditidurkan. Alkitabnya dipelajari, jangan dibiarkan kena debu. Dibaca tiap hari. Satu pasal minimal setiap hari. Makanya ada lagu sekolah minggu. Baca Alkitab 2 tiap hari. Baca Alkitab 2 tiap hari. Oke? Kita lanjut ya. Keenam. Apa bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah? Alkitab sebagai buku paling berpengaruh di dunia. Perhatikan ya. Alkitab buku yang paling banyak mempengaruhi dunia. Negara-negara yang maju sekarang itu semua terinspirasi dari Alkitab. Pengaruh Alkitab sangat kuat dalam bidang seni. Makanya orang yang percaya atau mempelajari Alkitab itu kuat dalam seni. Baik seni musik, ya. Baik seni apa? Seni ukir. Makanya gereja-gereja itu banyak ukiran-ukiran, lukisan. Kenapa? Karena itu Alkitab menjadi inspirasi. Literatur. Wah, Alkitab ini literatur banyak. Sangat kuat. Jadi percetakan pertama yang dicetak di dalam kepentingan percetakan ya menyebarkan Alkitab. Jadi Alkitab ini percetakan ada untuk memberitakan firman Tuhan melalui percetakan. Dalam bidang reformasi hukum banyak. Alkitab menjadi sumber yang mengubah Eropa menjadi negara yang reformis dan berkemajuan. Dari tadinya negara yang perang antara kerajaan satu dengan yang lain. Alkitab. Tokoh besar dalam sejarah seorang Martin Luther King di Amerika, dia seorang pendeta yang menggerakkan sebuah reformasi persamaan hak antara kulit putih dan hitam. Dan itu digerakkan oleh Alkitab. Dia bermimpi bahwa kelak akan ada di Amerika kesetaraan ras. Dan itu terbukti, Obama sudah menjadi presiden Amerika kulit hitam pertama. Kenapa bisa demikian? Alkitab sebagai buku yang paling berpengaruh. Berpengaruh mengubah hidup setiap orang percaya. Berpengaruh mengubah kehidupan setiap keluarga. Berpengaruh mengubah kehidupan setiap gereja. Berpengaruh mengubah kehidupan setiap bangsa di dunia. Alkitab. Alkitab yang kita baca, yang kita renungkan, juga mengubah kehidupan manusia dari orang berdosa menjadi orang yang kudus. Orang yang dikhususkan untuk berbeda dari dunia, menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, bukan buku-buku mafia. Waduh, tidak ada buku yang bisa mengubah karakter manusia dari yang berdosa menjadi kudus selain Alkitab. Makanya orang semakin cinta Alkitab pasti hidupnya semakin kudus, semakin baik, dan semakin benar. Maka di Alkitab itu kan kita tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya untuk membenci, membunuh, merampok, memperkaos, kawin gak bener, satu laki-laki banyak wanita, gak pernah itu. Tukar ganti pasangan, sampai penting suka, seperti ajaran siapa dulu itu, yang akhirnya ditahan polisi di Indonesia. Gak pernah. Pokoknya Alkitab itu mengajar, mengubah, mempengaruhi manusia kepada kebenaran, mempengaruhi manusia kepada kekudusan, mempengaruhi manusia segala-galanya. Itulah Alkitab. Jadi sekarang tugas kita adalah mari cintai Alkitab. Mari pelajari Alkitab, hidupi ajaran-ajaran Kristus, teladan Kristus dan para rasulnya yang tertulis dalam Alkitab. Itu berpengaruh sekali Alkitab ini ya. Sekarang bagaimana Alkitab diilhamkan? Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan itu dalam bahasa Yunani itu
Theopneustos artinya dihembusi napas Allah. Dihembusi napas Allah artinya Allah memberikan kehidupan di dalam setiap perkataan-perkataan yang tertulis di dalam Alkitab itu. Oleh karena itu, maka Alkitab kalau dibaca teks dalam konteks, maka kita menemukan kekayaan yang mengubah hidup. Tapi kalau dibaca hanya mengutip kata-katanya, dipotong-potong, lepas lagi dari konteks, itu seperti iblis. Iblis juga mengutip firman Tuhan, Alkitab. Mengutip ayat-ayat itu dipakai untuk menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena dia kutip, dia kurangi, dia putar, dia pelintir, dia tambahi, dia kurangi, dia perkaos ayat-ayat itu cara iblis. Jadi mari kita membaca Alkitab sebagaimana Alkitab itu dimaksudkan oleh ilham Roh Kudus kepada para penulis untuk diajarkan. Maka membaca Alkitab tidak berdasarkan doktrin gereja, tidak berdasarkan aliran teologi, tapi membaca Alkitab harus berdasarkan hikmat ilham dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita dan juga yang diberikan kepada para penulis di dalam konteks tulisan itu sendiri. Harus, ya. Jadi bukan mengarang. Jadi maksud Allah menghilami penulis Alkitab adalah Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan naskah aslinya, original atau autografnya. Jadi autograf Alkitab itu tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Kesalahan itu terjadi human error ketika disalin ulang. Ya. Kemudian Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Sampai saat ini seperti tadi telah diterjemahkan 2.400 bahasa di dunia. Dan dicetak sebanyak lebih dari 6 miliar buah buku Alkitab. 6 miliar buku Alkitab sudah dicetak di dunia, lebih. Ya. Kalau di Indonesia udah ratusan. Ya, karena orang Kristen bisa membeli Alkitab berapa kali. Ya. Oke teman-teman. Jadi bagaimana Alkitab diilhamkan? Ya ini dia. Sekarang kita melihat dulu ya. Bagaimana Alkitab diilhamkan? Ada beberapa bentuk pengilhaman. Yang pertama, pengilhaman mekanis. Alkitab diilhamkan secara hurufiah, didiktekan oleh Allah, penulis ibaratnya mesin. Ini tidak ada di dalam Kristen. Ya. Jadi tidak ada Alkitab itu, sini kau Lukas, sini kau Matius, sini kau Yesaya, tulis. Sini, tidak. Diilhami itu seperti tadi pengertiannya ya, seperti ini. Maksud Allah mengilhami penulis Alkitab adalah Allah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesannya kepada manusia dalam bentuk kata-kata yang bisa dipahami manusia. Ya, dalam bentuk kata-kata pada penulis naskah asli. Di situ ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau pengilhaman mekanis itu mirip di tempat sebelah ya, didikte. Kemudian dihafal, baru ditulis. Tapi bagaimana cara validasinya nggak usah dibahas. Karena itu bukan sesi kita. Kedua, pengilhaman negatif atau pasif. Para penulis dijaga Roh Kudus. Jangan sampai salah. Yang diilhami adalah penulisnya. Bukan. Jadi bukan hanya penulisnya yang diilhami, tapi tulisan itu juga diilhami. Bukan penulisnya saja. Ya, ini tidak diterima di dalam Kristen. Kemudian, pengilhaman dinamis. Pengilhaman dinamis itu makin dekat penulis dengan Allah, tulisannya makin diilhami. Ini namanya pengilhaman bertingkat atau sebagian, ini pun bukan. Jadi tidak ada di dalam Alkitab itu sebagian dari ilham, sebagian ini nggak ada. Ya. Tetapi yang keempat, pengilhaman organis, artinya yang mengilhami Allah oleh dorongan Roh Kudus, yang diilhami adalah setiap kata-kata dalam Alkitab. Ya, sehingga pengkhotbah kadang bisa berkhotbah dari satu kata dalam Alkitab, misalnya kasih, kudus, dan dosa, tetapi mengartikan dengan cara yang luas. Ya. Jadi dari satu kata, tetapi bisa menjadi sekian makna, karena di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran.
Jadi kalau di tempat lain ada pengilhaman turun ayat sesuai dengan kebutuhan. Alkitab tidak seperti itu. Ya, apa kebutuhanku turun ayat. Maka kadang dipelintir orang turun celana turun ayat, itu repot. Ya, kalau di kita Kristen tidak ada pengilhaman bahwa wahyu itu atau pengilhaman itu diturunkan berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tidak. Tetapi pengilhaman itu adalah Allah menginspirasi para rasul, memberikan hikmat, memberikan informasi, memberikan pesan yang berharga, yang kudus untuk tujuan Allah bagi manusia, dan bagaimana manusia itu bisa memahami dan mengolah informasi itu supaya manusia itu semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada beratnya ilham turun kepada Yohanes untuk kepentingan Yohanes. Jangan engkau haramkan apa yang kau inginkan Yohanes, nggak ada. Ya. Jadi teman-teman, inilah materi kita pada malam hari ini. Alkitab firman Allah, sikap kita bagaimana terhadap firman Allah? Pelajari dengan sungguh-sungguh, baca rutin, tekun mempelajari, praktekkan, hidupi firman Tuhan ini untuk kehidupan kita masing-masing. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk sesi kali ini. Kiranya materi ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.